Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah amma ba'du. Di dalam konten saya kali ini saya akan membahas tentang ciri-ciri wali Allah menurut Al-Quran, menurut hadis, dan menurut para ulama. Kita tentunya sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah ingin mempunyai contoh, ingin mempunyai cerminan supaya kita bisa meniru orang itu dalam kebaikannya, di dalam ketakwaannya, dan di dalam beribadah kepada Allah melalui contoh yang disebutkan sebagai seorang wali. Kalau kita melihat Wali Songo, kita melihat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kita melihat misalnya seperti Syekh Hasan As-Sadili, tentu kita tidak akan meragukan terhadap kewaliannya. Tetapi di masa sekarang, apakah kita mulai berpikir saat ini masihkah ada orang yang wali, orang yang menjadi kekasih Allah? Tentu mungkin dari dulu kita berpikir bahwa seorang wali itu adalah orang yang bisa terbang, orang yang mempunyai karomah, mempunyai sesuatu kekuatan di luar nalar akal pikiran. Kalau itu yang kalian maksud sebagai orang yang wali, maka tentu kalian sudah salah, dan kita tidak menginginkan pembahasan yang hanya mengandalkan terhadap sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Baik, ciri-ciri wali Allah. Yang pertama saya akan menerangkannya, ciri-ciri wali Allah dalam Al-Quran. Di dalam surat Yunus ayat 62 sampai 64 diterangkan, Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya sungguhnya para wali-wali Allah itu tidak ada sedikit pun di dalam hati mereka rasa takut, dan juga mereka tidak bersedih hati. Yang dimaksud takut di sini, katanya para ulama, adalah takut terhadap sesuatu yang selain Allah. Kemudian yang dimaksud bersedih hati di sini adalah bersedih hati terhadap kehilangan dunia di hatinya. Tentu ciri-ciri ini merupakan salah satu ciri wali Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian orang yang bisa tidak takut dan tidak bersedih itu adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Di ayat 63-nya diterangkan bahwa yang dimaksud auliaullah itu adalah mereka yang beriman, kemudian mereka yang bertakwa. Apa yang dimaksud beriman? Dia mengerjakan, mengiktikadkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan bahwa Allah itu merupakan Tuhan yang Maha Esa, dan Nabi Muhammad SAW merupakan orang yang diutus kepada kita, merupakan Rasulullah SAW. Kemudian mereka itu juga bertakwa, wa kanu yattaqun. Yang dimaksud bertakwa adalah mengerjakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, serta menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kemudian di ayat selanjutnya diterangkan apa balasan bagi orang yang sudah menjadi auliaullah, menjadi wali-wali Allah. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Mereka akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Jadi ciri-ciri orang yang sudah menjadi wali Allah itu biasanya dia lebih banyak bahagianya daripada susahnya. Kemudian ciri-ciri menurut hadis. Seperti apakah sih ciri-ciri menurut hadis? Jadi dalam hadis diterangkan dalam kitab namanya Tafsir Ibnu Katsir, karya Al-Imam Ibnu Katsir. Suatu saat ada orang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man auliyaullah?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Wala alladzina idza ra'au dzakarallah." Alladzina idza ra'u dzukirallah. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, yaitu orang yang ketika dilihat itu akan mengingatkan kita kepada Allah. Rasulullah itu ditanya, siapakah wali Allah? Maka jawaban Rasulullah itu, ketika orang itu dilihat, dia akan membuat kita ingat kepada Allah. Kita kalau sekarang melihat wajahnya Habib Umar,
Tentu melihat wajahnya Habib Umar bin Hafid, kita akan mengingat Allah lewat zikir-zikir beliau, lewat Ad-Diya Ulami yang beliau tulis. Kalau misalnya kita merupakan fans dari Majelis Pemuda Bersolawat At-Taufik, tentu kalau kita melihat Gus Hoiron akan mengingatkan kita kepada Allah, bahkan kita sampai menangis saat hadir di acara itu. Sehingga kalau kita melihat orang soleh yang membuat kita mengingat kepada Allah, maka itu merupakan salah satu tanda bahwa orang itu merupakan waliullah subhanahu wa ta'ala. Kemudian menurut para sahabat, seperti apa sih ciri-cirinya? Menurut para sahabat, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Qurtubi di dalam kitabnya, bahwa suatu saat Sayyidina Ali radhiyallahu an karramallahu wajhah itu mengatakan bahwasanya auliyaullah qaumun safarul wujuh minas sahri. Kemudian beliau itu melanjutkan amishal uyun minal ibrih, khamsul butun minal ju, ya bisa syafah minal dawi. Beliau itu memberikan ciri-ciri tentang wali Allah. Auliaullah itu adalah mereka yang wajahnya menguning disebabkan selalu begadang di tengah malam untuk bertahajud kepada Allah, selalu mengingat Allah di waktu malam, berzikir dan menghabiskan waktu malam untuk bermunajat kepada Allah, sujud kepada bumi supaya suaranya itu didengar di langit. Kemudian matanya selalu mengalirkan air mata karena takut terhadap siksa Allah, karena rindu kepada Nabi Muhammad, karena rindu mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian khamisul butun minal ju, perutnya itu selalu dalam keadaan lapar. Dia tidak terlalu memikirkan dunia, tidak terlalu memikirkan harta, apalagi suatu nafsu belaka. Kemudian dia bisa syafah minad dawi, bibirnya selalu kering dari merasakan nikmatnya dunia. Kemudian beliau Imam Al-Qurtubi melanjutkan, yang dimaksud la khaufun alaihim artinya adalah fi dzurriyyatihim. Mereka ini wali-wali Allah itu tidak pernah takut keturunannya itu akan menjadi orang yang rusak. Di annallahu yatawallahum wa lahum yahzanun. Kemudian karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu telah menjadi wali daripada mereka, menjadi penjaga daripada mereka. Walahum yahzanun ala dunyahum li ta'widillahi iyahum fi ulahum wa ukhrahum. Kemudian para wali ini walahum yahzanun, dan mereka ini tidak bersedih hati ala dunyahum terhadap urusan dunia mereka. Li ta'widillah iyahum, karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan menggantinya di dalam urusan dunianya dan di dalam akhiratnya, karena Allah merupakan adat yang menjadi Tuhannya. Sudah jelas ini merupakan kepasrahan dari seorang wali terhadap Allah semata, tidak pernah berharap kepada manusia dan selalu taat terhadap apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tanda-tanda wali dari para ulama disebutkan dalam kitab Syarhul Hikam. Beliau Syekh Zarruq mengatakan bahwasanya waliullah itu summal wali yu'rafu bisalasin. Wali itu dapat diketahui dengan 3 tanda. Yang pertama isarul haq, yakni mengutamakan Allah di dalam hatinya. Dia tidak pernah menjadikan Allah itu nomor 2 atau nomor 3. Apapun urusannya, yang terpenting adalah urusan agama lebih dahulu. Tidak pernah mementingkan kerja daripada sholat, apalagi sholat itu hanya dianggap sebagai sesuatu yang enteng. Itu tidak pernah dilakukan oleh para wali. Bahkan para wali itu akan meninggalkan pekerjaan untuk sholat. Kemudian ciri-ciri yang kedua, wal i'radu anil khalqih. Mereka ini hatinya akan berpaling dari makhluknya. Hatinya orang wali ini tidak akan pernah bergantung kepada makhluk Allah, karena orang wali ini tahu bahwasanya makhluk Allah itu tidak mempunyai kekuatan apapun. Kemudian waltizamus sunnati bisidqi. Dia akan selalu berpegang kepada syariat Nabi Muhammad dengan sebenar-benarnya. Nah, orang yang
mempunyai karomah atau mempunyai sebuah keunikan di luar akal sehat, misalnya seperti terbang menjadi dua dan berada di mana-mana dalam waktu yang sama, itu tidak bisa dikatakan wali apabila melanggar aturan yang keempat, yakni iltizamus sunnah bisidqi, melanggar aturan syariat. Apabila orang itu tidak sholat misalnya, atau dia tidak bersedekah, tidak zakat misalnya, lalu dia bisa terbang, itu tidak bisa dikatakan wali, karena itu bisa jadi hanya rekayasa setan supaya mengelabuhi umat manusia. Nah, itu adalah tanda-tanda para wali yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam asharus sahabah, dan menurut pandangan para ulama. Kemudian ada sebuah pertanyaan, kenapa wali itu tidak diketahui manusia? Itu disebutkan dalam Syarhul Hikam juga, kenapa banyak wali itu tidak dikenal oleh manusia. Maka disebutkan di sana, diterangkan di sana, la ya'rifuhum illa li ashkalihim aw man arada ayyam fa'ahu bihim walau adharahum hatta ya'rifahumun nasu lakanu hujjatan alaihim. Tujuan utama diketahuinya para wali itu adalah supaya mereka itu bisa mengambil manfaat, bisa mengambil ibroh, bisa mengambil pelajaran dari apa yang dilakukan oleh para wali itu. Tujuan utamanya itu. Lalu seandainya mereka itu mengetahui tentang orang yang sudah wali, sudah masuk kepada orang yang wali, maka orang wali itu akan menjadi hujjah, akan menjadi saksi terhadap mereka. Kemudian orang yang telah mengetahui kewalian orang tersebut, lalu mereka itu tidak mengikuti apa yang mereka suruh atau apa yang mereka perintahkan dalam kebenaran, lalu mengingkari terhadap kewalian mereka dan menganggap mereka itu hanyalah sebuah orang yang dibarengi oleh jin sehingga menampilkan sebuah kejadian di luar dugaan, di luar akal sehat, maka orang yang meyakini tentang hal itu adalah kufur. Nah, walakinnallaha ja'ala ikhtiyarahu ta'tiyata umurihi rahmatan minhum li khalqihi wa rufatan. Tujuan utama Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan wali Allah supaya orang-orang yang mengetahui wali Allah ini tidak terfitnah dengan adanya wali tersebut. Lalu ada wali yang masyhur. Ada wali yang masyhur. Bagaimana jika ada wali yang sudah masyhur, misalnya seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau wali tapi sudah masyhur. Atau seperti Syekh Hasan As-Sadili atau Al-Imam Al-Bustami misalnya. Atau Al-Imam Al-Kusyairi atau Sunan Kalijogo misalnya. Atau Sunan Bonang, Sunan Ampel dan lain sebagainya. Atau Syekhona Khalil, kita sudah tahu semua kewalian mereka. Nah, Abu Usman Al-Mughrabi berkata, al-wali qad yakunu masyhuran walakin la yakunu maftunan bi an takuna syahratuhu barakatan alaihi wa ala ghairihi. Abu Usman Al-Mughrabi berkata, wali itu terkadang masyhur namun tidak menjadikan ia terfitnah atas kemasyhurannya. Justru kemasyhuran tersebut menjadi berkah baginya dan orang lain. Nah, atas kemasyhuran wali yang diberikan predikat wali misalnya yang diketahui oleh kita terhadap Habib Lutfi misalnya, atau terhadap orang yang sudah wafat misalnya Habib Soleh Tanggul misalnya, itu mereka itu masyhur tetapi mereka tidak terfitnah oleh kehidupan dunia. Nah, itu hebatnya wali Allah, mereka itu tidak terfitnah oleh kehidupan dunia. Lalu wali itu membuat para nabi dan para syuhada cemburu. Ada sebuah riwayat dari Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda,
Inna min ibadillahi ubadan yaghbituhumul anbiya wasyuhada. Di antara hambanya Allah itu adalah salah satu hamba yang membuat para wali dan para syuhada itu cemburu. Ilah manhum ya Rasulullah, lalu siapa mereka ya Rasulullah? La'allana muhibbuhum, semoga kita dapat mencintai mereka. Lalu Rasulullah melanjutkan, hum qaumun tahabu fillah min ghairi amwalin wala ansabin, mereka itu saling mencintai Allah, min ghairi amwalin wala ansabin, saling mencintai satu sama lain karena Allah tanpa melihat terhadap harta dan keturunan nasab. Wujuhuhum nurun alal manabir min nur, mereka itu mempunyai wajah yang bercahaya terhadap mimbar dari cahaya. La yakhafuna idza khafan nas, mereka tidak akan takut ketika manusia itu dalam keadaan takut di akhirat nanti. Wala yahzinuna idza hazanan nas, dan mereka la yahzanuna idza hazanan nas, mereka ini tidak bersedih ketika manusia dalam keadaan bersedih. Kemudian Rasulullah membacakan ayat ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya para wali-wali Allah itu mereka tidak ada rasa takut terhadap mereka dan mereka pun juga tidak bersedih hati. Jadi kita sudah mengetahui para wali dan kita tidak ada tujuan lain membahas konten ini tentang para wali kecuali untuk meneladani terhadap apa yang mereka kerjakan menjadi rahmat bagi kita. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.